Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita akan lanjutkan pembahasan soal persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran IPA Fisika kelas 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Hasil pengukuran panjang dua buah pita adalah 12,3 cm dan 8,48 cm. Jika panjang kedua pipa tersebut digabungkan, maka menurut aturan angka penting panjangnya adalah, jadi ini berarti kita mengacu pada aturan penjumlahan angka penting. Jika kita jumlahkan menggunakan penjumlahan bersusun, maka 12,3 ditambah 8,48. Yang pertama harus kita ketahui adalah mana yang termasuk angka taksiran dari bilangan yang pertama. Dari bilangan 12,3 yang termasuk angka taksirannya adalah angka yang pada digit terakhir, yaitu angka 3. Begitu juga dengan angka 8,48. Angka taksirannya merupakan angka 8. Sehingga kita jumlahkan akan terdapat dua buah angka taksiran, yaitu angka 7 dan angka 8. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa syarat penjumlahan angka penting harus memiliki satu angka taksiran. Baik, angka taksiran yang mana yang kita ambil? Ya, angka taksiran yang lebih depan, yaitu angka 7. Sehingga angka 8 ini harus kita buang dengan aturan pembulatan. Sehingga hasilnya adalah 20,8, yaitu opsi yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 22 ini masih menggunakan aturan penjumlahan angka penting. Dua buah lidi panjangnya berturut-turut 7,2 cm dan 9,352 cm. Berdasarkan aturan angka penting, panjang kedua lidi tersebut jika digabungkan adalah, masih sama, kita gunakan aturan penjumlahan bersusun. Jadi dari bilangan 7,2 yang merupakan angka taksirannya adalah angka pada digit terakhir, yaitu angka 2. Begitu juga dengan bilangan 9,352, angka taksirannya merupakan angka pada digit terakhir, yaitu angka 2. Sehingga jika kita jumlahkan, maka hasil penjumlahan dari kedua bilangan tersebut memiliki dua angka taksiran, yaitu angka 2 dan angka 5. Yang mana kita ambil adalah angka yang taksiran yang paling depan, yaitu angka 5. Sehingga dari sini kita akan buang menggunakan aturan pembulatan, yaitu 16,6 opsi yang D. Untuk aturan pembulatan silahkan pelajari lagi video tentang aturan pembulatan. Baik, soal nomor 23. Sandi memiliki tali sepanjang 15,2 meter. Jika tali tersebut digunakan 2,34 meter, maka panjang tali yang tersisa menurut aturan angka penting adalah, jadi soal nomor 23 ini adalah soal pengurangan angka penting, yang mana aturan penjumlahan dan aturan pengurangan sama, yaitu harus memiliki satu angka taksiran. Jika kita gunakan pengurangan bersusun, maka dari bilangan 15,2 kita peroleh angka pada digit terakhir adalah angka taksiran. Begitu juga dengan 2,34, angka 4 merupakan angka taksiran. Sehingga jika kita kurangkan, ini kita bantu dengan angka 0 untuk mengurangkan, sehingga 10 kurang 4 tersisa 6. Ini tersisa 1, 11 kurang 3, 8. Maka hasil pengukurannya adalah 12,86. Nah, hasil pengurangan ini terdapat dua buah angka taksiran, yaitu angka 8 dan angka 6. Yang mana harus kita ambil? Ya, yang harus kita ambil adalah angka taksiran yang lebih depan, yaitu angka 8. Sehingga jika kita bulatkan, maka hasil pengukuran tersebut adalah 12,9. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Dalam pengukuran berulang, Andi menghitung nilai rata-rata panjang pensil adalah 9,795 cm. Jika ia akan membulatkan hasil pengukuran tersebut ke dalam 3 angka penting, maka hasil pengukurannya adalah, sederhana saja, tinggal kita hitung 3 digit dari depan, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah kita harus membuang angka 5 ini dengan aturan pembulatan. Jadi silahkan dipelajari tentang aturan pembulatan. Ini sudah sangat jelas, hasilnya adalah
Ya, 9,80. Yang bergerak lurus beraturan adalah 15,924 meter per sekon. Jika hasil perhitungan tersebut akan dinyatakan dalam dua angka penting, maka penulisan yang benar adalah 15,924. Berarti hanya kita akan mengambil dua digit paling depan, sehingga kita akan membuang dari angka 9. Ya, jadi hasil pembulatannya adalah ya 16 meter per sekon. Kenapa bukan 16,0? Kalau 16,0 ini terdiri dari 3 angka penting, karena 0 yang di belakang koma ini merupakan angka penting. Baik, soal berikutnya. Panjang dan lebar sebuah plat berbentuk persegi panjang berturut-turut adalah 12,6 cm dan 5,3 cm. Luas plat tersebut menurut aturan angka penting sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau kita lihat opsi pilihannya, jadi ini pilihannya mirip semua. Artinya apa? Sebenarnya ini kita tidak perlu menghitung. Kalau kita hitung hasil perkaliannya, luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi kalau kita hitung panjang kali lebar, pasti hasilnya adalah opsi yang A, yaitu 66,78 cm. Biasanya disediakan di opsi. Namun tugas kita sekarang adalah bagaimana membulatkan hasil perkalian tersebut ke dalam aturan angka penting, yaitu kita akan mengambil bilangan dengan angka penting yang paling sedikit. Baik, 12,6 ini terdiri dari 3 angka penting, sedangkan 5,3 terdiri dari 2 angka penting. Jadi yang dikalikan adalah bilangan 3 angka penting dengan 2 angka penting. Maka menurut aturan angka penting, hasil perkalian harus memiliki angka penting dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikali atau yang dibagi. Sehingga kita tinggal mencari di option ini mana yang angka pentingnya terdiri dari 2 angka penting. Jadi jelas yang A ini jelas salah, B salah, C salah, tinggal yang D atau E. Tinggal kita bulatkan saja opsi yang A ini ke dalam 2 angka penting. Ya, jadi jawabannya adalah opsi yang E, 67. Soal berikutnya. Ini masih sama dengan soal nomor 26 tadi. Jadi kalau kita mencari luas bangun datar pada gambar tersebut, luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi lagi-lagi ini hasil perkaliannya sudah disediakan di opsi, yaitu opsi yang A. Jadi kita tidak perlu capek-capek menghitung. Hasil perkalian 11,4 dengan 8,2 cm ini pasti disediakan di opsi. Itu biasanya seperti itu. Namun yang ditekankan di sini adalah bagaimana membulatkan menurut aturan angka penting. Ya, jadi panjang ini terdiri dari 3 angka penting, sedangkan lebarnya terdiri dari 2 angka penting. Maka hasil perkaliannya harus kita bulatkan ke dalam ke dalam 2 angka penting. Tinggal kita bulatkan hasil yang A. Tinggal kita bulatkan hasil perkalian tersebut, yaitu di opsi A ini tinggal kita bulatkan ke dalam 2 angka penting. 93. Berarti kita potong sampai di sini. Ya, berarti jawabannya adalah ya 93. Gampang tanpa perlu menghitung. Soal berikutnya. Panjang tali yang dimiliki oleh Dina adalah 12,5 meter. Jika tali tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, maka menurut aturan angka penting, panjang tiap bagian tali setelah dipotong adalah. Jadi soal nomor 28 ini, panjang talinya adalah 12,5 meter, terdiri dari 3 angka penting. Dia akan dibagi menjadi 3 bagian, artinya dibagi dengan suatu bilangan. Maka aturannya adalah kita harus membulatkan ke dalam jumlah angka penting dari tali tersebut, yaitu 3 angka penting. Jadi kalau kita bagi, hasilnya pasti ada di opsi ini, yaitu biasanya di opsi yang angkanya paling besar, yaitu yang A. Namun bagaimana kita membulatkan ke dalam 3 angka penting, itu adalah inti utamanya. Jadi yang ini jelas salah. Ini ada
5 angka penting, ini juga 5 angka penting, ini 4 angka penting. Tinggal opsi yang D atau E. Bulatkan saja opsi yang A ini ke dalam 3 angka penting. 1, 2, 3. Berarti kita potong sampai di sini. Kita bulatkan jadi 4,17. Opsi yang E. Baik, soal nomor 29. Ini masih sama dengan soal nomor 28 tadi, namun untuk soal nomor 28 tadi itu dibagi dengan suatu bilangan. Kalau nomor 29 ini dikali dengan suatu bilangan, yaitu 25. Baik, tebal sebuah buku fisika 4,23 cm. Ya, ini terdiri dari 3 angka penting. Maka tebal tumpukan buku menurut aturan angka penting, kita tidak perlu menghitung karena hasil perhitungannya sudah disediakan di opsi. 4,23 cm ini jika kita kalikan dengan 25, maka hasilnya adalah pasti opsi yang A. Karena kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E ini adalah hasil pembulatan saja. Jadi sekarang tinggal kita bulatkan opsi yang A ini ke dalam 3 angka penting. 1, 2, 3. Baik, sampai di sini. Ya, berarti hasilnya adalah ya 106 cm. Sangat mudah tanpa perlu menghitung. Nomor berikutnya, sebuah lingkaran memiliki diameter 12,3 cm. Jika pi sama dengan 3,14 cm, keliling lingkaran tersebut menurut aturan angka penting. Jadi kalau kita mencari keliling lingkaran itu adalah pi dikali D, pi dikali diameter. Berarti kita akan menggunakan aturan perkalian, yang mana pi-nya terdiri dari 3 angka penting, diameternya terdiri juga dari 3 angka penting. Maka hasil pengukurannya tinggal kita pilih yang terdiri dari 3 angka penting. Begitu juga kalau kita lihat di soal nomor 30 ini. Jadi soal nomor 30 ini opsinya mirip-mirip semua, hanya dibulatkan ke dalam aturan pembulatan yang berbeda. Jadi hasilnya pasti adalah opsi yang A. Namun sekarang kita bulatkan ke dalam 3 angka penting. Baik, 38,62 ini akan kita bulatkan ke 3 angka penting. 1, 2, 3. Baik, sampai di sini. Oke, kita potong. Berarti hasil pembulatannya adalah 38,6. Sangat mudah sekali. Jadi silahkan dibuka kembali video, disaksikan kembali video tentang aturan pembulatan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Panjang sisi sebuah benda berbentuk persegi diperoleh 1,5 meter. Luas persegi tersebut Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Panjang sisi sebuah benda berbentuk persegi diperoleh 1,5 meter. Luas persegi tersebut jika dinyatakan dalam aturan angka penting. Jadi panjang sisinya terdiri dari 2 angka penting. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Artinya kita akan mengalihkan 2 angka penting dengan 2 angka penting. Maka jelas hasilnya harus terdiri dari 2 angka penting. Jelas opsi A ini salah. Berarti pilihan kita hanya C, D, E. Jadi kalau kita kalikan 1,5 dikali 1,5, maka kita akan dapatkan hasilnya 2,25 meter persegi. Berarti kalau kita bulatkan ke dalam 2 angka penting, kita potong sampai di sini. Ya, berarti hasilnya adalah 2,2 meter persegi. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Naila dan Naili mengukur panjang salah satu sisi kubus menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran mereka menunjukkan panjang sisi kubus sebesar 3,27 cm. Yang ditanya adalah volume kubus. Jadi volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Jadi sudah jelas di sini, kita tidak perlu menghitung. Jadi ini terdiri dari 3 angka penting. Kalau kita kalikan 3 angka penting dikali 3 angka penting dikali 3 angka penting, maka hasilnya harus memiliki 3 angka penting. Jadi kalau kita kalikan hasilnya pasti ada di salah satu opsi, yaitu yang opsi A. Tinggal kita bulatkan ke dalam 3 angka penting. 1, 2, 3.
Berarti kita akan bulatkan sampai di sini, kita potong sampai di sini, maka hasilnya ya 35,0. Intinya bagaimana kita membulatkan saja. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, luas benda tersebut menurut aturan angka penting. Jadi lagi-lagi ini kita disajikan dua buah gambar hasil pengukuran panjang dan lebar. Jadi sebenarnya ini kita hanya diminta bagaimana menguasai aturan pembulatan aturan angka penting. Jadi kalau kita lihat panjangnya, ini kalau kita lihat panjangnya 5,5, yang berhimpit adalah angka keempat, berarti 5,54 cm. Untuk lebarnya di sebelah kiri angka 0 yaitu 3,2, yang berhimpit adalah angka yang ini. Oke, angka ke-7 3,27. Jadi sekarang kita diminta menghitung luasnya, artinya kita akan mengalihkan antara 5,54 dengan 3,27. Jadi hasilnya, karena kita lihat di opsi ini mirip semua, pasti hasilnya adalah opsi yang A. Tapi sekarang bagaimana kita membulatkan menurut aturan angka penting? Jadi kita lihat panjangnya itu terdiri dari 3 angka penting, lebarnya juga terdiri dari 3 angka penting, maka hasilnya tinggal kita bulatkan ke dalam 3 angka penting. 1, 2, 3. Baik, kita potong sampai di sini. Berarti hasilnya adalah 18,1. Sangat mudah sekali. Nomor berikutnya. Andin mengukur diameter dalam sebuah cincin menggunakan jangka sorong. Hasil pengukurannya ditunjukkan pada gambar berikut. Baik, ada yang masih ingat tidak bagaimana membaca pengukuran pada jangka sorong? Ya, langsung saja. Acuan kita adalah angka 0 yang ini. Jadi di sebelah angka 0 sebelah kirinya adalah 4,6. Baru kita cari yang berhimpit. Ya, yang berhimpit adalah garis yang kedua, berarti 4,62. Sebenarnya tanpa perlu kita menghitung hasil pengukurannya, kita tinggal melihat saja ini terdiri dari berapa angka penting. Ya, 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya pun harus terdiri dari 3 angka penting, karena yang ditanyakan di sini adalah keliling, yang mana kita ketahui keliling itu adalah pi kali d. Jadi kita mengacu pada aturan perkalian. Jadi kalau kita kalikan 4,62 dengan 3,14, hasilnya itu ada di opsi, yaitu yang opsi A. Karena kalau kita lihat A, B, C, D, E ini dia mirip, hanya berbeda pembulatan saja. Jadi kembali lagi kita akan bulatkan ke dalam 3 angka penting. Tinggal kita hitung 1, 2, 3. Baik, kita potong sampai di sini. Berarti hasil pembulatannya adalah 14,5. Sangat mudah. Ya, soal terakhir. Pak Gangga meminta peserta didik menghitung kecepatan akhir sebuah benda yang bergerak vertikal, sehingga diperoleh kecepatan akhir benda tersebut adalah akar 15 meter per sekon. Jika akar 15 sama dengan 3,87298, maka kecepatan akhir. Ya, jadi kita kembali ke aturan pembulatan kita kembali ke aturan angka penting. Jadi bilangan yang diakarkan itu adalah 15, terdiri dari 2 angka penting. Maka hasil pengakarannya pun harus terdiri dari 2 angka penting. Jadi tinggal kita hitung saja 1, 2. Baik, kita buang sampai di sini. Hasilnya berarti 3,9. Ya, sangat mudah bukan? Baik, silahkan pelajari kembali video-video tentang aturan pembulatan, tentang aturan angka penting untuk persiapan ujian semester. Semoga ujian semesternya berjalan dengan lancar dan bisa menjawab semua soal-soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.